bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk melaksanakan ziarah kubur. Ada mengatakan tidak ada itu, katanya dalilnya seperti itu. Mungkin dia belum baca. Jadi kalau mau ziarah kubur itu mulai dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak sekalian, para santriati dan santriin dan santriwati yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita ucapkan syukur, alhamdulillah, hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini, yaitu malam Rabu, itu malam acara pengajian rutin kita yang senantiasa kita laksanakan secara berkala tiap malam Rabu. Selawat masalam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebagai biasa, mari untuk berkahnya acara pengajian kita ini kita buka dengan sama-sama membaca Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala alihi washabihi wa tabi'in wa tabi'in lahu bi ihsan ila yaumil sya'alillahi lamul Fatihah. Untuk dimaklumi, materi pengajian kita malam ini ialah ziarah kubur. Lagi ziarah kubur. Salah satu tradisi yang identik dengan mayoritas Muslim Indonesia adalah ziarah kubur. Ziarah kubur bisa diartikan sebagai kegiatan mengunjungi kuburan dalam rangka meningkatkan keimanan, seperti dengan mengingat kematian, mendoakan ahli kubur, atau bertawasul dan untuk mengharapkan berkah atau kebaikan dari mereka. Namun keberadaannya menjadi polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat Muslim, sehingga dirasa perlu mengkajinya secara cermat dan bijak demi menghindari klaim-klaim yang tidak berdasar. Terlebih pada akhir-akhir ini banyak tersebar buku-buku tertentu, bahkan YouTube itu, yang menghujat amalan-amalan masyarakat, sehingga tidak jarang meresahkan kalangan awam mereka. Tinjauan hukum ziarah kubur seperti dikenal dalam catatan sejarah, kondisi masyarakat Arab pra-Islam dalam keadaan memperhatikan, baik ketika kemasyarakatan maupun keberagamannya,
Tidak mengherankan itu bila pada masa awal dakwah Islam Rasulullah SAW melarang umatnya melaksanakan ziarah. Hal demikian mengingat nilai-nilai keislaman belum begitu populer di tengah masyarakat, berbanding balik dengan pola pikir kejahilian yang memasung mereka dalam penyembahan berhala atau kuburan. Terkait tema kali ini, namun setelah kualitas keberagamaan para pengikut Nabi Muhammad SAW menguat, larangan tersebut dihapus, sehingga kegiatan ziarah kubur diperbolehkan. Di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, Imam Muslim meriwayatkan an Ibni Buraidah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Diriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku telah mencegah kalian dari ziarah kubur, kemudian ziarahilah kuburan. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita lihat juga dalam kitab Ar-Ruh. Ini kitab Ar-Ruh ini karangan Imam Syamsuddin bin Abdullah bin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Perlu diketahui Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini muridnya daripada Ibnu Taimiyah. Itu imam-imamnya orang yang di luar sana itu, di luar ahli sunnah wal jamaah. Di sini ada orang salafus shalihin, maksudnya sebelum ada mazhab. Wassalafu majmu'una ala hadha. Ulama-ulama salaf berkumpul atas ini. Waqad tawataratil athar. Ada asar-asar mutawatir anhum daripada mereka itu, bi annal mayyita, bahwasanya mayit itu ya'rifu ziyaratul hayy lahu, dia mengenal orang-orang berziarah yang hidup baginya. Wa yastabshir bihi, dan ahli kubur itu merasa gembira sewaktu dia diziarahi oleh orang-orang yang hidup. Kemudian di dalam keterangan hadis yang lain, qala Abi Bakrin Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abi Dunya di Kitabil Kubur, menjelaskan tentang kitab-kitab di dalam kubur. Babu ma'rifatil mauta, bab mengenalnya orang mati, biziaratil ahya, dengan berziarahnya orang-orang hidup. Jadi kalau kita ziarah kepada keluarga kita, kepada handetolan kita, dikenal kita ke sana itu oleh ahli kubur itu. Benar dari riwayat hadatsa Muhammad bin Aun, hadatsa Yahya bin Yaman, an Abdullah bin Sam'an, an Zaid bin Aslam, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Siti Aisyah dan Allah daripadanya telah berkata. Masih kenal Siti Aisyah anak-anak? Siapa itu? Istri Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, ma mir rajulain, tidak ada dari seorang laki-laki yazuru qabra akhihi,
menziarahi kubur-kubur saudaranya. Wa yajlisu indahu, lalu dia duduk di sisi kuburnya itu. Ilasta'nata bihi, maka ahli kubur itu merasa isah, jinak dia itu dengan dia. Warda ahli hatta yakum, diriwayatkan atasnya sehingga kita pada pulang itu. Dia merasa enak, dia itu kita ziarahi itu. Ada anak pernah ziarah kubur? Nah, dibahas. Ada mengatakan perempuan tidak boleh, tapi di sini ada bolehnya. Boleh katanya. Kemudian ada hadis lain. Hadatsan Muhammad bin Qadamah al-Jauhari, hadatsan Mu'in bin Isa al-Qazzaz, akhbarana Hisham bin Sa'ad an Zaid bin Aslam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu daripadanya, qala berkata, idza marra rajulu bi qabri akhihi, kalau dia lewat seorang laki-laki pada kubur saudaranya, ya'rifuhu, dikenal dia oleh ahli kubur itu. Dia terliwat lorong tonton, kita lewat di kubur kita itu, dikenal kita yang lewat itu sama ahli kubur itu. Fasallim alaihi, maka beri salamlah atasnya. Radda alaihi salam, dijawab salam kita. Wa arafu, dan dikenal kita yang beri salam itu. Idza marra bi qabrin la ya'rifuhu, apabila dia lewat dia suatu kubur yang tidak kenal kan dia, fasallim alaihi, maka dia beri salam kepada ahli kubur itu. Radda alaihi salam, dijawablah salamnya. Bagaimana bunyi salam kita kalau kita pergi ke kuburan anak-anak? Assalamualaikum dara qaumi mu'minin. Cukup itu, bisa sampai sana. Assalamualaikum dara qaumu mu'minin. Bisa anak-anak itu? Assalamualaikum apa? Dara qaumi mu'minin. Kemudian di dalam hadis yang lain, ini dari Ar-Ruh saja, ini banyak sekali yang menjelaskan tentang ziarah kubur. Haddatsana Muhammad bin Husain, haddatsani Bakrin bin Muhammad, haddatsana Aswad Qassab, qala, berkata, tu kuntu agdu, aku masih pagi, Muhammad bin Wasi, beserta Muhammad bin Wasi, pikuli gadati sabti, tiap-tiap pagi Sabtu, hatta na'til jabban, sehingga dia merasa takut pada kepala kubur, maka dia berhenti di atas kubur. Fasallim alaihi, maka dia beri salam atas mereka itu. Wa nad'u lahum, dan mendoakan mereka. Summan nansarif, kemudian dia berpaling. Fakul dzati yaumin, maka kata pada suatu hari, lau salat hadzal yaum yaumal itsnin, seandainya kata kita berziarah pada hari Isnin, qala balagani annal mauta ya'lamuna bi zawarihim yaumal jum'at, dia mengatakan dia sampai kepada kita bahwasanya orang mati itu dia bisa mengenal kita ziarah kalau kita ziarah pada hari Jumat. Wa yauman qablaha, dan satu hari sebelumnya, hari apa itu? Hari Kamis. Wa yauman ba'daha, dan satu hari sudahnya, hari Sabtu. Jadi kalau mau ziarah kubur itu mulai dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, 3 hari baru kita dikenal oleh ahli kubur itu. Ini jelas dalilnya membolehkan tentang ziarah kubur. Mungkin mereka yang mengatakan bid'ah atau tidak boleh itu mungkin tidak pernah baca ini gitu. Haddatsani Muhammad, haddatsana Abdul Aziz bin Aban, qala, dia berkata haddatsana Sufyan ats-Tsauri qala, balagani 'anid Dhahhak, telah sampai daripada Dhahhak annahu qala, dia berkata, man zara qabra yaumas sabti, barang siapa ziarah kubur pada hari Sabtu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari,
alimal mayyitu bizarati, dikenal oleh mayit itu tentang ziarahnya. Faqila lahu, maka ada yang nanya baginya, wa kaifa dzalik, kok bisa begitu katanya. Qali makan yaumul jum'ah, hari Sabtu itu masih menduduki hari Jumat. Gitu. Jadi hari apa itu? Hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Kita semua kematian kan? Tidak ada yang tidak kematian. Ya, ada mati papunya, baloknya, saudaranya, suaminya, belum ada yang mati ya. Ya. Kalau belum jadi punya calon, nanti setelah mondok ya baru buat calon. Ini antara lain masih banyak sekali hadis-hadis di dalam kitab Ar-Ruh. Yang populer kitab Ar-Ruh ini muridnya Ibnu Taimiyah. Populer daripada Ibnu Taimiyah ini adalah mereka-mereka yang di luar kita itu. Nah, terkait pemahaman hadis ini, maksudnya hadis An Ibnu Buraidah tadi, dulu Rasulullah melarang, lalu menyuruh. Dalam disiplin usul fiqh gitu, kita mengenal kaidah nasih mansukh gitu. Jadi nasih yang belakangan, mansukh yang duluan gitu. Yang menghapus namanya nasih, yang dihapus namanya mansukh gitu. Nah, sedangkan salah satu cara itu mengetahui suatu dalil merupakan nasih atau penyalin dari dalil lain adalah redaksi sabda Nabi Muhammad SAW yang berpola, aku cegah kalian dari hal demikian, lalu lakukanlah. Jadi dahulu larangan, baru perintah di sini. Dengan demikian dari hadis ini bisa dimengerti bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk melaksanakan ziarah kubur yang sebelumnya telah dilarang oleh beliau. Tidak hanya berhenti di sini saja, bahkan Nabi SAW memberikan tauladan dengan melakukan ziarah ke makam syuhada. Jadi Nabi itu ziarah juga, ziarah ke makam syuhada, orang mati syahid, yang kemudian diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada mengatakan tidak ada itu, katanya dalilnya seperti itu. Mungkin dia belum baca. Kemudian diikuti oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian diikuti oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dalam kesempatan lain. Itu saat peristiwa Fatah Makkah. Beliau juga itu menziarahi kuburan ibunya. Begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu anha yang menziarahi ke kuburan saudaranya Abdullah bin Abu Bakar. Ibnu Umar berziarah kepada makam ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan setiap hari Jumat Fatimah binti Muhammad SAW rutin berziarah kepada makam pamannya Sayyidina Hamzah. Sekali tidak boleh, kan pasti Rasulullah akan larang putrinya Siti Fatimah untuk berziarah. Lalu apa perintah beliau ini menunjukkan hukum wajib atau sunnah? Itu pertanyaan. Bagaimana hukum ziarah kubur itu? Apakah wajib, apakah sunnah, atau ibadah? Nah, telah menjadi hal maklum bila suatu redaksi perintah dalam hadis Nabi SAW disampaikan setelah larangan, dari kan dilarang dulu. Nahaitukum an ziyaratil kubur, kata hadis itu. Maka maksud dari perintah tersebut adalah ibahah atau diperbolehkan. Demikian menurut qaul al-ashah. Versi Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya yang bernama Goyah al-Usulini.
sebagai al-usulnya. Nah, dari konsep ini bisa dimengerti bahwa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut bukanlah sebuah perintah mewajibkan ataupun menyunahkan ziarah kubur, kan tetapi perintah dengan maksud memperbolehkannya, yang dalam usul fiqh dikenal dengan istilah amar ibahah, perintah boleh atau mubah. Lalu bagaimana dengan pendapat ulama yang menyatakan bahwa ziarah kubur itu hukumnya sunnah? Tapi ada juga ulama mengatakan sunnah, bukan mubah. Lalu Syekh Zakaria mengatakan mubah. Tapi ada juga yang berpendapat sunnah, seperti pendapat Syekh Zainuddin Malibari dalam Fathul Mu'innya. Jadi juga ada mengatakan dia sunnah. Nah, ada dua kemungkinan. Pertama, pendapat itu berdasarkan pada pola pikir bahwa sebuah perintah setelah larangan merupakan perintah sunnah, atau berasumsi nilai minimal dari perintah adalah kesunahan. Kemudian yang kedua itu memandang redaksi hadis lain yang mencantumkan berbagai hikmah ziarah kubur, seperti menambahkan keimanan, mengingat akhirat, dan lain sebagainya. Itulah kita pergi ke kubur itu. Niatnya tadi untuk menambah apa? Keimanan. Niatnya juga untuk mengingat akhirat. Nah, sebagaimana hadis berikut ini, An Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kuntu na'itukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku telah mencegah kalian dari ziarah kubur, kemudian ziarahlah, karena dapat membuat zuhud di dunia dan mengingat akhirat. Zuhud itu anak-anak itu ada 3 tingkatannya. Itu ada zuhud awam, ada khawas, ada khawasul khawas itu. Kalau zuhud yang paling rendah itu atau yang paling tinggi, seperti yang paling tinggi, dunia tidak ada di tangannya, dunia tidak ada di hatinya, tidak punya dunia dan tidak ada di hatinya. Kemudian yang tingkat kedua itu yang agak rendahan zuhudnya itu, dunia ada di tangannya, di hatinya tidak ada. Gitu. Nah, ini yang orang kaya seperti ini itu murah, dia suka bersedekah gitu. Kenapa? Karena dunianya cuma di tangan, tidak di hati. Nah, cuma 2 inilah yang Kemudian yang tidak masuk ke golongan zuhud itu, dunia ada di tangannya, dunia ada di hatinya. Nah, apa sebabnya dunia ada di tangannya? Ini orang-orang yang bakhil itu, orang pelit itu. Karena apa saja yang mau disedekahkan itu dipikirkan dalam hatinya. Wah, ini berapa tahun saya sudah kumpulkan ke orang-orang, diam-diam dikasih itu. Yang berikutnya itu. Yang paling sial itu nomor 4 itu. Dunia tidak ada di tangannya tapi ada di hatinya. Tak punya uang, mau beli mobil, tak punya apa-apa itu, mau bangun rumah, cuma hatinya aja, tapi tidak ada uangnya. Ini sial itu. Di tangannya tidak ada, di hatinya ada. Kalau di tangannya ada, di hatinya ada kuliah itu. Tapi kalau bisa itu bagi kita mungkin yang masih tingkatannya masih pertengahan lah gitu kan, ada di tangan tidak ada di
hati dunia ini. Nah itu anak-anak. Jadi dengan hadis hikmah ziarah semacam ini wajar saja jika Syekh Zainuddin merumuskan hukum sunnah bagi ziarah kubur. Begitu juga ulama mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah artinya ulama-ulama Syafi'i yang lain. Dengan ziarah kita dapat membeningkan jiwa, menyikapi urusan dunia dengan bijak dan mengingat akhirat. Karena mau tidak mau kita pun akan menyusul mereka yang telah mendahului kita. Tinggal kapan ajal kita masing-masing tiba. Seperti firman Allah itu di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Mungkin sering kita dengar ini. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Ajal itu artinya ketentuan. Maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Jadi kalau mati itu, kalau kita ingin mati, kalau belum datang ajalnya tidak bisa mati. Ada satu cerita anak-anak. Ada orang mau mati karena kehidupan dunianya agak melarat gitu. Kalau begini saya lebih baik mati katanya. Terus dia naik ke atas gunung. Begitu dia naik di atas gunung, dijatuhkan dirinya, berguling-guling ke bawah. Sampai dia di bawah enggak apa-apa, dia sakit-sakit enggak. Dia lebih tinggi lagi, naik. Aku harus mati katanya. Dia guling-guling sampai di bawah masih hidup. Wah, aku mau mati lah, puncaknya sekarang yang paling tinggi. Mungkin di Renjani itu 3 kilo lebih itu tingginya. Dia naik ke puncak itu guling-guling gitu. Sampai di bawah enggak mati juga. Sakit-sakit enggak. Lalu datang orang. Kamu katanya akan mati lagi 100 tahun. Wah, sekarang saja saya mati katanya. Enggak. Nanti kamu akan kaya katanya. Oh, kalau saya mau kaya aja sudah mau hidup katanya. Bagaimana caranya katanya? Oh, caranya gampang. Saya berikan kamu doa-doa, kamu akan jadi dukun katanya. Nanti kamu akan kaya betul itu kan. Oh iya, diajar dia. Itu doa dukun. Tuh. Tapi begini ya. Nanti saya akan datang lagi. Kalau aku datang dari kepalamu berarti itu ajalmu katanya. Tapi kalau dari kaki masih kamu hidup katanya. Oh iya. Begitu sampai di rumah, orang banyak minta obat itu. Tuh ada bawa uang, ada bawa beras, ada apa. Kaya betul dia. Gitu. Enggak terasa 100 tahun. Gitu. Karena saking kayanya. Akhirnya pada suatu saat dia tidur. Kepala utara. Datang orang itu dari utara. Kamu ingat, saya kalau datang dari kepalamu, balik dia ke selatan supaya dia dijadi kakinya. Malaikat itu ke selatan. Balik dia ke timur. Malaikatnya ke timur. Balik ke barat, malaikatnya akhirnya dia muter gitu supaya jangan kena otaknya. Muter. Akhirnya dia mati muter. Itu anak-anak. Jadi belum ajalnya tidak sampai. Semua itu ditentukan dengan ajal. Likulli ummatin ajal. Kawin juga dengan ajal. Kalau tidak sampai ajalnya tidak kawin dia itu. Apa saja rezeki dengan ajal juga itu. Kalau belum datang ajal rezekinya tidak. Ketentuan rezeki itu sudah ada itu. Dan tidak bisa direkayasa oleh kita sendiri.
Nah, ini surat Al-A'raf ayat 34. Dengan sering melakukan ziarah kubur, kita dapat berharap jiwa kita selalu dalam keadaan stabil, atau disebut namanya jiwal mutmainnah. Kita sering ke kuburan itu, maka jiwa kita menjadi tentram gitu. Tidak terlalu banyak tuntutan hidupnya. Karena pada akhirnya kita akan ke sana saja. Dan tidak pakai nomor urut lagi. Ada enggak nomor urutnya? Ada enggak seorang anak duluan mati dengan bapaknya? Ada enggak seorang bayi duluan mati dengan datuknya? Ada itu. Saya sering mengatakan nasib kita ini seperti pohon bambu. Tahu itu pohon bambu? Iya, itu nama bambu itu ya. Nah, bambu itu nasibnya pada tangan yang punya bambu. Kalau si tukang kebun ini dia kebun bambu ini, dia butuh untuk ada acara itu kan, pasti rebongnya diungkil kan, itu dibuat jadi apa? Jangan kelak ya. Ya itu. Artinya apa? Orang-orang kecil juga mati. Nggak mati orang kecil juga. Mati. Ya seperti rebong tadi itu, diambil sama yang punya. Kemudian yang kedua, kalau si punya kebun ini butuh untuk jadi tali atau ikatan itu, yang dicari tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kayak kamu ini. Itu. Ditebang pada sama orang yang punya itu. Ya ditebang untuk dijadikan tali kan, untuk mengikat kita. Itu. Tapi kalau si punya kebun ini untuk dijadikan pagar atau dijadikan lasah ya, itu bahasa Sasaknya itu, yang dicari yang muda atau yang tua? Yang tua itu. Tuh. Pasti untuk ndak mau yang yang muda-muda kan ndak kuat dia. Jadi yang tua-tua. Artinya apa? Sudah tua juga mati. Malahan itu ya dia bilang apa? Wah ini pas sudah umurnya katanya. Gitu. Tapi kalau tukang kebun itu untuk menggantikan tanaman tebunya dengan misalnya dengan tanaman manggis, buluan, rambutan itu ditebang semua. Itu. Yang masih rebongnya, yang masih muda, yang dihabiskan semua. Artinya apa? Kalau datang tsunami ya semua itu habis dia itu. Dan yang sekian ribu itu. Ada enggak seperti itu anak-anak? Mati borongan. Ada kan? Iya. Itu mati borongan dia itu. Itu anak-anak. Makanya kita jangan nanti bilang, wah saya belum ini, masih muda, kawin saja belum. Apalagi kawin, pacaran saja enggak punya katanya kan? Itu. Nah itu nasib kita anak-anak. Jadi enggak pakai nomor urut. Bagaimana ayatnya? Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang penting mari kita berbekal. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquna ya ulil albab. Berbekallah, kamu paling baik bekal kita adalah takwa kepada Allah. Kalau kamu benar-benar jadi ahli fikir. Nah, dengan sering melakukan ziarah kubur, kita dapat mengharap jiwa kita selalu dalam keadaan stabil, atau disebut namanya jiwa mutmainnah. Gitu. Ada nama mutmainnah di sini. Dia ngemut sambil mutmainnah. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tenang dan diridhainya.
tergolong hamba-hamba soleh dan menggapai surganya sesuai dengan semangat Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27. Mungkin sering dihafal ini anak ya. Surat apa namanya? Surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu kan sering dihafal itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Nah ini anak-anak, padkhuli fi ibadi, masuklah kamu kepada golongan hambaku ini. Tidak gampang kita menjadi hamba Allah. Ngaku jadi hamba Allah gampang, tapi menjadi hamba Allah itu susah. Ada anunya, ada trik-triknya. Di sini ya mulai bisa orang masuk menjadi hamba Allah itu nafsul mutmainnah. Tapi di situ ada 3 nafsu anak-anak yang perlu di mujahadahkan. Nafsu ammarah, nafsu lawamah, dan nafsu mulhimah itu. Karena pada manusia itu ada 7 nafsunya anak-anak. Nafsul ammarah bisu. Menurut Ari Sufi yang namanya nafsu ammarah bisu 100% jahat. Tidak ada baiknya sedikit-dikit. Itu namanya nafsu ammarah bisu. Mencuri dia, berjudi dia, berzina dia, ngumpat dia, itu haram. Apa? Nafsu ammarah. Nah, kalau dia sering tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dirubah dirinya. Itu mau sholat walaupun tidak benar, mau ngaji tapi tidak benar, itu kan? Tapi ada kemauan untuk baik. Dia sholat, orang sholat ikut sholat, tapi sholatnya tidak khusyuk. Nah, karena ada keinginan untuk berbuat baik, naiklah derajat jiwanya itu menjadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu 50 baik, 50 jahat itu. Ya, 50 baik, 50 jahat. Ngaji baik, ambil uang orang di lemari baik juga. Hah? Dia naik sholat ke masjid, turun bawa sandal orang. Nah itu. Ini nafsunya apa? Nafsu lawa, 50 jahat, 50 baik. Ada seperti itu anak-anak? Ada? Orang pergi sekolah, dia tinggal di pondok untuk cari uang orang di lemari. Pas waktu ngaji ikut ngaji. Ada seperti itu anak-anak? Ada? No. Nah, lagi tambah takwanya kepada Allah, tingkatkan kebaikan-kebaikannya kepada Allah, naik nafsunya menjadi nafsu mulhimah. Apa mulhimah? Ada nama mulhimah di sini? Mana angkat tangan? Oh. Nafsu mulhimah itu anak-anak, dengar nih, 75% baik, 25% jahat. Itu nafsu mulhimah. Lebih banyak baiknya kebanding jahatnya. Salatnya baik, puasanya baik, ngajinya baik. Tapi kalau ada ajak dia bergocek, ikut sekali dua gitu. Nah ini
kadang tidak pergi bergocek, ini ada modalnya, ayo bawa sudah. Nah, itu masih nafsunya apa? Ya. Kadang-kadang waktu orang mau ada kematian, bajunya baik itu, pakai ketopi, peci apa itu kan. Tapi kebetulan ada ayam orang, ada kepusa itu ditangkapnya itu. Nah, ini namanya nafsu apa? Mulhimah. 75% baik, 25 jahat. Nah, nafsul mutmainnah ini 100% baik. Semua baik itu. Tapi ada di dalam hatinya sedikit-sedikit mau dikenal orang gitu kan. Mau dipuji orang, ada sedikit-sedikit itu. Tapi sudah baik ini. Secara zahir sudah dia 100% baik. Ini cuma dia itu ada dalam hatinya itu, kalau ada nyanjung dia itu lebih taat. Kalau yang mencela dia malas gitu. Kalau ada orang taat, kalau tidak ada orang tidak taat. Ada contohnya anak itu. Kalau tidak ada orang itu waktu dia kencing itu tidak beristinja dia, cuma dikuduk-kudukkan itu kepalanya itu. Kalau ada orang istinja masih berbuat jahat ya itu. Tidak masuk mutmainnah. Cuma ini masih ada gejala-gejala dosa di dalam batin. Secara zahir sudah 100%. Nah, anak-anak sekalian, kalau sudah nafsul mutmainnah tinggal diandu saja, diperbaiki dekatnya kepada Allah, maka naik nafsunya menjadi nafsu radiyah namanya. Nah, nafsu radiyah di sini ayatnya irji'i ila rabbika radiyatan. Artinya kita reda menerima ketentuan Allah. Apakah itu kita senangi atau tidak kita senangi, kita senang itu. Yang baik maupun tidak baik ketentuan Allah itu kita senang. Yang senang maupun tidak senang sama rasanya. Itu nafsu radiyah. Orang-orang nafsu radiyah itu mendapat mardiyah. Itu nafsu mardiyah, artinya nafsu yang sudah diridai oleh Allah. Nah, orang-orang sampai di nafsu mardiyah ini padkhuli fi ibadi. Itu yang bisa digolongkan menjadi hamba Allah. Nah, kalau dia sudah dianggap sebagai hamba Allah, baru padkhuli wadkhuli jannati, masuk surga. Jadi tidak gampang masuk surga itu. Jadi ridha Allah itu susah anak-anak. Bangun subuh jam 7. Kenapa kamu bangun sekarang? Ya ridha Allah Ta'ala. Itu salah itu. Nah, itu anak-anak. Nah, sekarang ziarah kubur bagi perempuan. Ini bagaimana hukumnya seorang perempuan ziarah kubur. Jika kita baca ulang hadis riwayat Imam Muslim di atas secara eksplisit ya, hadis tersebut hanya menunjukkan perintah ziarah kubur bagi laki-laki saja, karena damirnya yang dipakai adalah damir untuk laki-laki. Misalnya sini hadisnya tadi apa bilangnya? Kuntu nahaitukum, pakai kum dia. Dia tidak memakai kuntu nahaikuna, tapi pakai kum. Kalau kita pakai kaidah nahu. Nah, jika demikian, apakah hukum ziarah kubur bagi perempuan? Itu pertanyaan. Kita cermati Rasulullah SAW dalam hadis tersebut itu tidak menjelaskan lebih detail. Apakah perintah beliau ini untuk laki-laki dan perempuan atau untuk laki-laki saja, sehingga dapat kita pahami bahwa perintah tersebut bersifat umum, mencakup muslim laki-laki dan perempuan. Artinya boleh orang perempuan pergi ziarah kubur. Demikian sesuai dengan qaulul ashah atau qaul yang paling sah, Syekh Zakaria Al-Ansari. Selain itu, sebagaimana telah disinggung dalam
kajian pembahasan yang telah lewat, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pun melakukan ziarah kubur, yakni ziarah ke makam saudaranya. Siapa itu? Abdurrahman bin Abu Bakar. Bahkan Sayyidah Fatimah selalu menziarahi makam pamannya Sayyidina Hamzah. Nah, di antara riwayat tersebut adalah ini juga hadisnya riwayat daripada Baihaqi. An Abdullah bin Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu anha aqbalat data yaumin minal maqabiri faqultu laha ya ummal mu'minin min aina aqbalta qalat min aina aqbalti qalat min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakrin faqultu laha alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil qubur qalat na'am kana naha thumma amara bi ziyaratiha. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah, sungguh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha suatu hari pulang dari kuburan, kemudian aku bertanya, wahai ummul mukminin, dari mana Anda? Beliau menjawab, dari kuburan saudaraku Abdurrahman bin Abu Bakar. Lalu aku tanya, bukankah Rasulullah SAW telah melarang ziarah kubur? Beliau menjawab, iya, beliau telah melarangnya, kemudian memerintahkannya. Nah, ini anak-anak, jadi kalau kamu nanti dibilang, wah ini perempuan tidak boleh ke kuburan, Siti Aisyah saja istri Rasulullah itu pergi ke kuburan, itu jawabannya kan? Saya ikut Siti Aisyah istri Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis yang lain, wa an Ibnu Uyainah an Ja'far bin Muhammad an Abi qala kanat Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazuru qabra Hamzata kulla jum'atin. Diriwayatkan dari Ibnu Uyainah dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, ia berkata Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan Hamzah setiap Jumat. Riwayat riwayat hadis Abdul Razzaq. Nah, jadi pola pikir semacam inilah yang dikemukakan Imam Ahmad bin Hambal, seperti yang termaktub dalam Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Lebih lengkapnya demikian. Wa riwayatu tsaniyatu la yukrahu lil umumi qauli alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha wa hadha yadullu ala sabqin nahi wa naskhi wa yadkhuluhu fi umumihi rijal wan nisa. Nah, ini lebih jelas lagi itu anak-anak. Dan diriwayatkan kedua dari Imam Ahmad, tidak dimakruhkan atau ziarah kubur bagi perempuan, karena keumuman sabda beliau itu alaihi salam, aku telah mencegah kalian dari ziarah kubur, kemudian ziarahlah. Maka laki-laki dan perempuan masuk dalam keumumannya. Jadi sudah tahu sekarang, karena ada yang berpendapat orang perempuan tidak boleh ziarah kubur. Selama seorang perempuan di kubur itu jangan mendatangkan fitnah itu. Misalnya itu dia bersambatan di kubur, itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Tahu nama bersambatan? Hah? Terus dia suaminya atau pacarnya meninggal, terus do goleng-galeng sambil teriak-riak, sambil merusak bajunya apa itu, apalagi dia berguling-guling terus naik kainnya tidak pakai cawat, kan itu itu haram hukumnya, mendapat siksa. Tidak boleh itu. Kemudian begitu pula hemat Auluddin itu As-Sakhafi dalam Ad-Durrul Al-Mukhtarnya, wa ziyaratil kubur walau nisa'i li hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dan tidak dilarang itu ziarah kubur walaupun bagi perempuan, karena hadis kuntu nahaitukum an ziyarahi fazu al-kubru ala fazuruha. Kemudian ditegaskan Ibnu Abidin itu dalam
komentarnya itu qauluhu wa biyazatil kubur ay la ba'sa biha bal tundamu. Ucapan beliau dan ziarah kubur maksudnya adalah tidak dilarang itu, bahkan disunnahkan. Nah, dengan beberapa pertimbangan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum ziarah kubur adalah diperbolehkan, bahkan disunatkan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, inilah anak-anak sekalian mengenai tentang ziarah kubur. Nah, ini waktunya kita ambil sampai di sini saja. Mari kita baca kafaratul. Bismillah, ayo bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah lana tu'al arifin waj'alna min al amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka wa jahilna fardillana inda hajatana ilaih rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma jama' hadha jam'an marhum tafarraqan ba'da hadha tafarraqan wa qasma Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana saghira li jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Dan Allah ila sabil fala ila najah wal mawqif ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.